Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fajar Utaka. Pada kesempatan video ini saya mau mencoba untuk membuat otok-otok. Bahan yang saya gunakan dari kawat dan kantong kresek. Kantong kresek ini kita potong seukuran kurang lebih 1 cm. Lalu kita siapkan juga lem bakar dan korek api. Langkah pertama, kita beri lem di bagian kawat. Setelah itu plastik kresek kita lilitkan. Jadi kantong kresek ini fungsinya untuk melapisi bagian kawat agar nanti mainan yang kita buat ini rangka kawatnya ini ada warna. Nah, kebetulan saya menggunakan kantong kresek warna merah. Setelah sampai di ujung, kita potong dan kita beri lem. Jadi saya mau membuat mainan otok-otok putar dari bahan kawat. Kawat ini kurang lebih panjang 40 cm. Setelah itu kita siapkan botol bekas. Nah, di sini saya gunakan botol bekas susu. Lalu kita potong di bagian atas. Jadi yang kita ambil yang ada tutupnya. Kita potong menjadi 2 bagian. Setelah itu kita rapikan untuk bagian pinggir dari botol agar tidak tajam waktu anak-anak mainkan. Ini hanya sekadar untuk main untuk anak-anak, tapi kalau teman-teman ingin membuat untuk dijual, di video-video saya ada tutorialnya bagaimana cara membuat otok-otok putar untuk usaha atau untuk kita jual. Nah, di video ini saya hanya sekadar untuk mainan saja teman-teman, jadi tidak untuk dijual, untuk memanfaatkan botol-botol bekas menjadi mainan yang lebih berguna. Setelah itu kawat kita tekuk dan kita ukur di bagian leher dari botol. Setelah itu kita bentuk, kita tekuk ke atas. Lalu untuk tekukan yang kedua kita gunakan jari. Jadi seukuran jari kita tekuk ke depan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Setelah kita bentuk, lalu kita ambil sumpit bambu. Ini sebagai gagang atau pegangan dari mainan otok-otok. Jadi kita ukur ring atau lingkaran untuk putaran dari kawat. Jadi kita buat lingkaran. Usahakan jangan terlalu rapat untuk melilitkannya. Jadi kita kasih selah agar kawat ini bisa berputar. Lalu ujung kawat kita tekuk ke bawah dan yang di bawah kita tekuk ke atas.
Di sini juga saya menggunakan stik balon, gunanya untuk tahanan atau untuk menutupi ujung kawat. Jadi ujung kawat ini kita tutup dengan stik balon, yang fungsinya juga sebagai penahan waktu kita masukkan karet. Jadi karet gelang ini kita masukkan di tengah bagian otok-otok ini. Di sini saya gunakan seng atau kaleng biskuit. Untuk alat bunyinya saya buat dari kaleng biskuit. Lalu kita potong dan kita rapikan. Jadi bagian pinggirnya ini kita rapikan agar tidak tajam. Setelah kita potong persegi 4, lalu pegangan atau gagang ini kita belah. Kita belah menggunakan pisau. Setelah kita belah, kita masukkan potongan seng yang tadi kita buat. Agar belahan sumpit bambu yang tadi kita belah, kita beri lem dan kita tutup dengan stik balon agar lebih kuat. Setelah itu kita potong di bagian ujungnya. Gagang stik otok-otok ini kita masukkan ke dalam kawat yang tadi kita buat lingkaran. Setelah itu kita gunakan mute atau ini yang biasa buat kalung atau tasbih. Nah, ini kita masukkan sebagai pembatas agar otok-otok ini dalam posisi yang pas, jadi tidak turun ke bawah dan tidak merosot. Untuk bagian atas juga kita buat pembatasnya. Setelah sudah terpasang, di sini kita gunakan lem G atau lem Korea. Kita beri 1 tetes untuk di bagian seng atau kaleng biskuit yang tadi kita buat. Lalu untuk botol minuman bekasnya ini kita beri lem juga. Di sini kita gunakan lem G atau lem Korea agar tidak terlalu kelihatan lemnya. Jadi dengan lem Korea ini lebih rapi dan hasilnya pun lebih kuat.
Lalu kita ambil stick atau tusuk sate. Nah, ini kebetulan sudah ada yang saya beri cat warna merah. Kita potong dan kita masukkan ke dalam karet. Otok-otok sudah jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas untuk kita jadikan mainan. Agar suaranya lebih kencang, kita bisa setel dari kawatnya, teman-teman. Nah, jadi pemanfaatan botol-botol atau limbah-limbah bekas untuk kita jadikan mainan, dan kalau memang laku dijual, kita bisa buat sebanyak mungkin untuk kita pasarkan. Di video-video saya sudah ada cara membuat otok-otok untuk dijual. Oke teman-teman, mungkin itu saja, sekedar berbagi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.